Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, kita dalam acara Bisaten, bincang-bincang santai tentang pesantren dan produksi pesantren. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan 3 tamu kita, narasumber kita yang berkompeten terhadap pertumbuhan kemandirian pesantren, terutama penguatan ekonomi di lingkungan pesantren. Kita perkenalkan di samping kanan saya, ya, Pak Miftahul Huda. Ya, ini adalah Ketua Solo Raya. Apa kabar, Yai? Alhamdulillah, ya, baik. Ya. Ini Ketua Solo Raya, Happy Trend. Di samping kiri saya ini ada senior guru Kiai Haji Iqbal Sulam. Beliau ini salah satu pimpinan tertinggi dan pendiri Wistren, ya, di sektor wakaf infak sodakoh di kalangan Happy Trend. Ini namanya Wistren. Nanti apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah, terima kasih. Nanti para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beliau akan menjelaskan terkait dengan Wistren dan manfaat Wistren untuk pesantren dan kelangsungan santri. Harapan santri itu ketika mondok juga tidak membayar melalui dana-dana Wistren yang dikelola oleh Wistren Pak Kiai Iqbal Sulam, ini mampu memberikan manfaat untuk masyarakat luas terutama dunia pesantren. Juga hadir di tengah-tengah kita ini ada yang paling muda, Bapak Heru. Ini Pak Kiai Heru ini adalah Kepala Deputi Koperasi dan UKM di Departemen Happy Trend, salah satu kelengkapan Happy Trend. Kebetulan ada produk-produk unggulan yang memang menjadi usaha beliau ini, yaitu tentang karpet. Kalau nggak salah panggilannya Pak Haji Karpet. Ya, apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah baik. Ya, kita santai saja. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu bahwa kedaulatan pesantren, kedaulatan ekonomi pesantren, dan kemandirian pesantren dalam menghidupi pesantren ini melalui manfaat dari Wistren juga ini juga mengetuk hati masyarakat untuk masuk surga dan lain sebagainya. Ini Wistren akan kita dengarkan terkait apa sih itu Wistren yang sebenarnya itu, ya. Monggo dijelaskan, ya. Para pemirsa sekalian, Wistren itu adalah singkatan daripada wakaf, infak, zakat, sodakoh pesantren. Jadi kita mengumpulkan ini ibaratnya suatu kerjasama kolaborasi antara filantropi dan suatu ritual agama, artinya kewajiban. Sebab kalau namanya zakat itu memang wajib, wajib, ya. Tapi namanya wakaf, sodakoh, infak itu sifatnya filantropi. Nah, filantropi. Dan tentunya kita potensi filantropi kita ini sebetulnya di Indonesia sangat tinggi. Sangat tinggi. Umpamanya saya ambil suatu contoh, ya. Kalau di pesantren itu kita anggap aja yang dari puluhan juta pesantren itu. Pesantren itu ada suatu keunikan. Pertama, bahwa pesantren itu di mana pada waktu pendidikan barat belum masuk, ya, bahkan dihalangi, hanya ada sekitar 5.000 orang yang terdidik. Itu hanya di sekolah-sekolah Belanda seperti HBS, AMS, ya, gitu. Sedangkan untuk pribumi tidak diberikan kesempatan, kecuali yang diberi kesempatan tuh anaknya apa itu piai, jadi anaknya bupati, anaknya apa itu wedono atau ningrat daripada keraton. Tapi kiai-kiai kita itu
tidak kehilangan ide dan tidak kehilangan akal. Mendirikan suatu institusi pendidikan yang namanya pesantren. Gitu. Dan pesantren kita ini saya boleh bilang 24 jam belajar kecuali tidur. Jadi kegiatan pesantren itu adalah dari pagi sudah sholat subuh, zikir, istighosah. Setelah itu mereka sarapan. Setelah itu mereka sekolahnya di situ. Setelah selesai sekolah itu nanti ngambil muhadarah atau les-les pada kiai-kiai. Kemudian olahraga. Kemudian setelah itu sholat maghrib sampai isya. Jadi almost hampir-hampir tidak ada suatu artinya kegiatan yang terlaluan. Orang berpikir loh ini kok, padahal tidak. Istirahatnya itu adalah pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Gitu. Nah, saya pernah waktu itu kedatangan tamu Menteri Pendidikan dari Inggris, dari Wales ya. Dia tanya bagaimana pesantren kok bisa bagus dan loh, ini pendidikan kita ini saya bilang lebih baik daripada boarding school. Boarding school ngikutin dari pagi sampai sore, setelah itu selesai. Kalau kita sampai tidur, waduh, bahkan di tengah malam mereka akan bangun untuk sholat tahajud. Waduh, kalau di Inggris diterapkan seperti ini bisa mati semua mobilnya. Nah, tapi saya bilang tidak, karena mereka ini yang diutamakannya itu bukannya hanya pendidikan, tapi juga adalah hablum minallah. Sebab dengan mendekatkan diri kepada Allah akan tercurahlah semua ilmu-ilmu yang dari Allah. Gitu. Itulah garis besar daripada Winstrand ini, dan Winstrand ini tentunya yang akan kita tingkatkan adalah wakaf, infak, dan sodako, ya kan? Sebab kalau zakat sudah wajib. Tapi wakaf itu kita akan tingkatkan lagi, dan kita sudah mengadakan pendekatan dan diskusi dengan para kiai bahwa wakaf itu bisa bergulir. Jadi wakaf itu semacam kita mewakafkan umpamanya suatu usaha. Nanti usaha itu terus nanti bisa mengembangkan dirinya dan bergulir. Gitu. Begitu juga dengan sodakoh. Jadi dalam hal ini tentunya kita sudah melihat di dalam kehidupan di artinya Indonesia, sejarah pendidikan, bahkan sejarah kemerdekaan. Yang pertama kali angkat senjata di Indonesia itu semua adalah kalangan santri. Pangeran Diponegoro, Bapak bisa melihat, Tuanku Imam Bonjol, ya kan. Dan banyak pahlawan-pahlawan nasional yang memang mereka itu adalah orang santri. Kemudian pada waktu kemerdekaan itu yang mencanangkan itu adalah diinspirasi oleh resolusi jihad yang dicanangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan itu pada 22 Oktober. Jadi hanya beberapa bulan setelah kemerdekaan mereka sudah mencanangkan para kiai dikumpulkan resolusi jihad. Dan hasilnya 10 November 45 berapa bulan kemudian kita bisa menahan tentara Inggris, tentara yang menang perang. Kita tahan di Surabaya sampai beberapa bulan. Itu yang bikin yang akan mendowngrade-kan, memalukan bala tentara Inggris. Kok bisa kalah sama orang yang pakai bambu runcing, mengalahkan orang yang pakai senjata dengan kapal perang dengan udara. Itulah kurang lebih dasar-dasar daripada yang kita menghidupkan kembali. Kita hidupkan spirit daripada perjuangan para kiai-kiai kita dengan masa sekarang ini adalah masa pembangunan ekonomi. Ya, gitu. Ya, ini menarik sekali ya. Kita tarik sejarahnya dulu dari
awal zaman penjajah ya, berdirinya bahwa pesantren itu adalah pelaku sejarah juga dalam proses kemerdekaan dan sebagainya. Jadi tidak bisa diragukan lagi ya, kalau pesantren itu memang benar-benar pelaku sejarah yang ini ya, terkait dengan apa namanya, Wistren ini perlu penjelasan yang lebih detail. Apa sih kemudian, apa menggunakan aplikasi bahwa manfaat Wistren ini bisa dirasakan oleh pondok pesantren melalui uluran tangan dari masyarakat ya, nasional maupun internasional itu, melalui klik jempolnya untuk berwakaf atau berinfak. Nah, kategori wakaf ini nanti apa saja gitu? Apa wakaf produktif, wakaf uang maupun wakaf yang bentuknya lahan nih. Jadi nanti elemen-elemen yang ada di aplikasi itu apa saja, Kiai? Sebetulnya kalau kita namakan wakaf itu adalah dari segenap lini daripada kehidupan bangsa atau kehidupan umat manusia ya, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan supaya bahwa uang itu jangan berputar di sekitar orang kaya saja ya, orang miskin, sebab orang kaya itu juga tidak akan bisa menjadi kaya kalau tidak ada orang miskin ya. Jadi tentunya kita sudah melihat pada kelihatan dalam masa pandemik ini ya, COVID ini. Itu adalah suatu contoh. Yang anjlok itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Tapi yang namanya UMKM, namanya warteg, namanya pedagang keliling masih tetap hidup. Dan masih tetap hidup. Dan tentunya ini adalah suatu modal untuk kita membangun perekonomian umat itu kita. Sebab di Indonesia ini kita boleh bilang kalau kaum duafa itu ada kurang lebih ya tidak kurang dari sekitar 150 jutaan duafa. Yang lainnya menengahnya itu juga terbagi lagi. Ada menengah bawah, menengah ke atas, menengah ya ini. Ya kayak kategori orang bertinju, ya. Ada kelas ringan, ada kelas berat, betul. Ya nanti kita akan dengarkan lebih lanjut ya. Karena ini ada yang sifatnya digital melalui aplikasi, dan apakah ada secara konvensional melalui kotak yang memang bekerja sama dengan warung atau Alfamart, Indomart yang disampaikan. Nanti kita elaborasi lagi. Mungkin ini dari Solo Raya nih terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di pondok pesantren se-Solo Raya ini. Ini anggotanya sudah berapa dan produknya apa saja? Mungkin ini bisa, apakah ada manfaatnya tidak? Produk-produk di Solo Raya itu bermanfaat untuk pesantren, termasuk bisa kemandirian pesantren. Apakah sudah ada pondok yang memang menggratiskan santrinya atau bisa membantu untuk ustadznya dari hasil-hasil itu? Silakan Kiai Miftahul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Miftahul Huda dari Solo Raya, Ketua Happy Trend Solo Raya. Yang kami awali adalah adanya pergerakan Happy Trend ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap perkembangan perekonomian pondok pesantren. Yang awalnya sebelum kita ada gerakan atau ada semacam himpunan ekonomi yang didalangi oleh pesantren-pesantren, ini pondok pesantren 50-50. Ya pondok saya, ekonomi saya, ya ekonomi saya. Ketika kita sudah diajak berkolaborasi, berkumpulnya yaitu pemimpin-pemimpin pondok se-Solo Raya,
terutama itu yaitu diwakili oleh Ketua FKPP se-Solo Raya bertemu, terus terjadinya suatu kefahaman dan disetujui adanya yaitu mempunyai wadah untuk mewadahi gerakan-gerakan yang untuk menguatkan ekonomi pondok pesantren. Maka adanya suatu gerakan yang didampingi atau digelurakan atau diadani oleh BI bersama pondok pesantren sehingga ada nanya Happy Train ini, maka Solo Raya juga segera menangkap. Waktu itu kita terbentuk himpunan ekonomi bisnis pondok pesantren yang semua kita adopsi pengurus-pengurusnya dari se-Solo Raya. Jadi tidak ada yang tidak terakomodir semuanya. Jadi mulai dari terutama kita ambil beberapa yaitu sekretaris, bendahara, dan ketuanya. Dan setiap kabupaten tentunya sudah ada perwakilan-perwakilan. Setelah adanya gerakan itu, alhamdulillah kita mulai gerak, penataan demi sedikit. Alhamdulillah mulai terutama pengurus mulai gerak. Ya, setelah adanya suatu gerakan itu mulai tampak adanya suatu keberhasilan atau kebutuhan pesantren terhadap Happy Train. Yang saya contohkan saja ini, Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pondok Pesantren Al-Hikmah itu sebelum adanya Happy Train itu jual belinya biasa. Jadi kita jual beli, kadang kita buat produk kita titipkan di warung, di outlet atau di hek. Setelah adanya komunitas Happy Train ini saling timbul atau terbentuknya ekosistem. Pondok pesantren ini membutuhkan apa, saling menopang, saling membutuhkan. Kalau di bahasa Jawa itu ijol produk. Nah, ya, alhamdulillah yang membutuhkan produk ini seperti beras. Oh ini pondok ini mempunyai produk beras. Terus ini membutuhkan, kita ganti. Ya, jadi saling membutuhkan, saling tukar suatu apa yang bisa dilakukan. Dan yang saya sampaikan adalah contoh dari yang real adalah Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pondok Pesantren Al-Hikmah itu awalnya juga biasa-biasa jual belinya, tapi setelah ada Happy Train itu mulai menanjak, kita tata. Akhirnya produk itu tambah. Sampai setiap hari itu bisa mengeluarkan produk itu 1.500 produk. Jadi setiap hari membuat produk itu 1.500. Semua dikerjakan oleh santri, yang menjual juga santri. Jadi setelah habis sholat Isya itu ada gerakan ayo tenongan, semua tenongan. Jadi santri-santri tenongan itu apa? Tenongan itu jajan. Oh, jajan. Ya, ada yang bagian lemper, ada yang jajan red soles, pastel, arem-arem dan sebagainya. Itu sekitar ada 25 item. Oh, iya. Nah, setelah itu membuatnya. Jadi itu jajanan itu produk pesantren ya? Yang memang harus dirasakan oleh masyarakat dan para santri tentunya biar enggak. Iya. Menarik ini. Iya, iya. Setelah boleh nanti. Ya, setelah kita buat jam 2:30 itu mulai menggoreng. Karena barang kalau digorengnya sore itu akan kurang enak, kurang renyah. Maka penggorengannya dilakukan di sekitar jam 2:30. Jam 6 anak-anak yang ditugaskan itu ada 4 itu keluar membawa belakangnya sepeda motor, belakangnya diberi bronjong. Yang satu pakai nozom. Nah, sasaran kita itu ada tempat dekat sekolahan, dekat bandara, Sumarmo. Nah, dan itu alhamdulillah santri-santri dari hasil itu bisa menopang. Semua santri yang terlibat itu kita beri beri kalau honor. Honor.
Jadi setiap anak yang keluar yang menjualkan menjajakan itu setiap keluar itu 25.000. Bisa membantu orang tua ya untuk Iya. tidak ngirim Bahkan banyak-banyak. ada gitu. santri itu yang mendapatkan penghasilan 1,5 juta. Masya Allah, satu luar bulan. biasa. Dan ada yang kelas-kelasan ya, yang menjual biasanya paling banyak. Karena dia juga ikut memproduksi. Yang memproduksi saja ada yang 1 juta, paling sedikit 1 juta, ada yang dapatkan 800. Dan itu kalau dibandingkan dari pemberian saku dari orang tua jauh. Rata-rata setiap bulan santri itu dikasih orang tuanya 300 sampai 500. Luar biasa. Ya, alhamdulillah dengan begitu anak-anak itu enjoy dan tidak ada yang merasa terbebani karena santai. Karena apa juga? Kalau tersisa ya yang makan ya para santri. Atau juga kepada orang yang tidak punya duafa kita kasih. Iya. Nah, ini yang menjadikan support kepada teman-teman kita sampaikan. Alhamdulillah Happy Trend itu berjalan dengan baik. Utamanya Happy Trend punya produk yaitu keripik dari lele. Iya. Kita punya produk yaitu perikanan lele dengan sistem bioflok. Kita kelola dijual dengan masih mentah. Yang kedua kita kelola kita olah menjadi keripik lele, abon lele. Nah ini pekerjaannya juga santri supaya nanti setelah pulang bisa berkarya. Dan juga banyak sekali produk-produk yang dikerjakan. Di Solo Raya sekarang ini sudah ada anggotanya itu sekitar 75 pondok pesantren. Pesantren yang Ya. tapi ada core ekonominya semua ya, core Semuanya. bisnisnya. Jadi tidak semua pondok pesantren saya masukkan menjadi anggota. Karena apa? Kalau tidak punya tidak punya usaha, ikut di situ nanti bisa menjatuhkan. Karena ada yang punya ketemu santri saya itu suruh belajar, kok suruh membuat makanan atau jual beli. Wah ini akhirnya kan menurunkan semangat pondok pesantren yang mempunyai kewirausahaan. Nah ini tidak saya masukkan. Nah. Tapi memang gini, ini terkait dengan itu juga harus getok tular gitu. Jadi nanti tidak eksklusif yang punya usaha saja ya, Iya. untuk jadi anggota nanti kita ada inkubasi bisnis terkait itu. Baik, terima kasih. Ini berarti apresiasi sekali ya terhadap kehadiran Happy Trend luar biasa, dan memberikan ya. manfaat kepada pondok pesantren iya. dan santrinya ya. Dan ini yang menjadi kenangan lagi setelah kami itu adanya Happy Trend dari sebagai ketua itu kayak mulai dilirik oleh pemerintah. Betul. Ketika pemerintah itu ada acara dilibatkan Happy Trend. Jangan-jangan mau jadi wali kota Solo ini. Alhamdulillah ketika pemerintah Solo itu mengadakan perencanaan pembangunan, penataan pemerintahan itu melibatkan Happy Trend. Dan juga itu camat-camat sudah melirik. Happy Trend mau diajak kerjasama bagaimana membangkitkan masyarakat untuk suka bertani. Karena sekarang di mana-mana tanah nganggur, blangkrak, nggak ditanam apa-apa. Nah ini Happy Trend membawa nuansa yang baru. Baik. Ya, itu. Ini sangat luar biasa juga ini karena ketokohan ya. Ini juga bisa berlaku untuk seluruhnya ini terhadap pemerintah dalam kaitannya ekonomi pesantren itu sendiri. Ya, ini yang paling muda, ini terkait dengan UMKM ya, UKM, usaha kecil menengah. Beliau juga memiliki karpet. Kalau kemudian semua pesantren ada musola dan masjidnya, masing-masing pesantren itu bisa karpet ini. Itu dari Happy Trend itu akan seragam, itu akan cakep. Ini gimana sih ketika jadi Kepala Deputi Koperasi dan UKM? Pak Heru, jelaskan terkait dengan usaha, hasil usaha dan manfaat untuk pesantren itu. Oke, makasih Pak Kiai Muin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Miftah juga. Alhamdulillah kita di Happy Trend ya ditunjuk sebagai Deputi
koperasi dan UKM. Nah, kita tahu bahwa sesuai dengan data Menterian Agama ya, di Indonesia ini kurang lebih ada sekitar 27.000 pesantren di Indonesia, 27.000 pesantren dengan 40 juta santri dan 25 jutanya itu sudah alumni. Dan ini sangat potensial jumlah ini. Dan dari 27.000 pesantren tadi itu belum semua mengadakan kegiatan ekonomi, apalagi kesentuh dengan UMKM seperti yang diceritakan Kiai tadi. Tidak semua pesantren membuka diri untuk core bisnis UKM. Itu memang beberapa yang memang tidak dari pengasuhnya sendiri kurang berkenan juga gitu. Nah, kami di Deputi Koperasi dan UKM, insya Allah pertama kita akan melakukan ini pendekatan mengenai UKM tadi itu. Karena banyak pengurus pesantren itu berpikir bagaimana membesarkan pesantren, tapi hanya sebagian pesantren yang berpikir bagaimana menyejahterakan santri. Makanya kita ada ini santri berdaya, pesantren sejahtera, insya Allah Indonesia jaya. Luar biasa. Nah, jadi pertama kita rubah pola pikir dulu. Santri itu perlu dirubah pola pikir. Bagaimana tentang bisnis dan usaha. Jangan sampai lulusan pesantren ini fokusnya hanya sebagai mengajar, apalagi mengajar ini dijadikan sebagai profesi. Saya pernah ada cerita, ini gak apa-apa ya Pak Kiai, saya cerita sedikit. Jadi ada seorang ustadz, dia dipanggil sama ketua DKM, Pak Ustadz ke rumah sebentar. Ada apa Pak Kiai? Ini saya ajarin bikin susu kedelai. Ini Pak Ustadz nih bingung. Saya ngajar diajarin bikin susu kedelai. Nah, begitu pulang ini masih bingung ini Pak Ustadz ini. Kenapa saya diajarin bikin susu kedelai sedangkan profesi saya mengajar. Setahun 2 tahun Pak Ustadz ini akhirnya pindah tempat. Ke tempat pesantren yang mohon maaf pesantrennya ini agak kering. Jadi pas gajian agak mundur dan sebagainya. Begitu terdesak, akhirnya dia ingat. Dulu pernah diajarin sama ketua DKM bikin susu kedelai. Akhirnya malam-malam beliau ke warung, beli kedelai, malamnya di blender, dibikin susu kedelai. Pagi-paginya keliling, ditaruh di warung-warung. Hari pertama laku 50, dapat 50.000. Hari kedua laku 100, akhirnya dapat 100.000. Dan itulah jawabannya. Jadi kadang ilmu ekonomi itu kepake kalau kepepet. Jadi ada namanya ilmu and the kepepet. Oleh karena itu makanya penting sekali kita di departemen kita nanti akan membuka pola pikir dulu bahwa ilmu ekonomi ini penting untuk santri-santri nanti di tempat kerjanya, di tempat penempatannya nanti. Karena suatu saat yakinlah bahwa ilmu ini akan terpakai. Jadi yang pertama, yang keduanya kita ada namanya kan program koperasi ya. Dan koperasi ini penting. Banyak pesantren-pesantren yang seperti yang Pak Kiai tadi sebutkan, mereka ini punya bisnis hanya bisnis lingkup pesantren sendiri, kadang membeli karena kasihan dan sebagainya ya, hidup mati dan sebagainya. Dengan adanya koperasi ini sebenarnya sangat membantu. Karena apa? Pertama, koperasi ini merupakan badan hukum, dan badan hukum seperti kayak layaknya PT CV yang memiliki izin untuk mendapatkan pendanaan. Yang kedua yang pasti akan mendapatkan dana karena apa? Hampir rata-rata UKM kita itu 55% itu kendalanya adalah pendanaan. Jadi UKM yang sudah jalan itu pasti ujung-ujungnya nggak ada modal. Pak ini kan ada besar nih, ada catering, perusahaan dan sebagainya, nggak ada modal Pak. Nah intinya nanti dengan adanya koperasi yang pesantren tadi, dengan mengumpulkan santri-santri itu kita membuat sebuah koperasi, insya Allah nanti akan memudahkan untuk pendanaan. Kedua, memudahkan untuk pembelian
bahan baku juga, dan yang pasti adalah memudahkan pemasaran. Karena dengan bergabungnya komunitas dan sebagainya, ini umpamanya penjual beras, kita sama-sama beras ini nanti kita bisa bikin merek bersama. Umpamanya beberapa pesantren kita bikin merek bersama, dan ini punya bargaining. Pertama transportnya murah, kedua dan sebagainya, kita beli pupuk juga. Kalau masing-masing kita dapat diskon 10%, tapi kalau bareng-bareng diskonnya bisa 30%, seperti itu. Jadi intinya koperasi itu sangat penting sekali. Selain tadi itu kita bisa pendanaan, yang keduanya itu pemasaran juga lebih mudah, yang pastinya dengan menghimpun di koperasi itu kita punya kekuatan ini, dan kekuatan di Indonesia itu luar biasa dengan koperasi tadi itu. Bisa nambah sedikit? Iya, silakan. Alhamdulillah dengan adanya kemarin Happy Train Solo Raya bersolawat, itu luar biasa, menuai suatu kegembiraan. Banyak UKM-UKM yang menyerbu kita, minta disaranani, minta didampingi supaya hasil UKM masuk ke pondok-pondok. Termasuk sebagian ini saya bawa ke sini. Siap. Dan juga dengan adanya Happy Train itu bersolawat, dan Habib Syekh itu menggelorakan bahwa Solo Raya harus bangkit ekonominya dengan Happy Train. Dengan demikian itu pesantren-pesantren tidak kita ajak, sudah masuk sendiri. Saya ingin ke Happy Train, saya ingin ke Happy Train, luar biasa. Mantap. Jadi, mantap. Iya, terus satu lagi nih Pak Kiai, sebenarnya kita ada aplikasi ya, nanti insya Allah nanti bisa dengan Pak Wahyudi tadi. Jadi dengan 75 pesantren tadi itu bisa dihimpun dengan aplikasi, Pak. Jadi aplikasi ini hampir mirip kayak GoFood dan sebagainya, tapi lingkupnya adalah lingkup wilayah Solo Raya. Jadi pesantren-pesantren yang memiliki produk itu untuk diupload di situ. Diupload di situ, jadi kita akan saling membeli. Pada saat umpamanya saya butuh beras, tinggal klik di sini akan keluar. Oh, pesantren ini butuh risol, butuh dan sebagainya, telur, dan minimal kita mengadakan ekosistem dulu di sekitar Solo Raya, saling membeli karena kita bersaudara. Insya Allah di situ. Iya, menarik ini. Jadi artinya bahwa pertama kita harus merubah mindset. Iya, harus merubah mindset dulu. Jadi kadang banyak santri-santri kita ini, mohon maaf ya Pak, banyak yang orang tua saya nggak kaya, pendidikan saya nggak tinggi, otak saya pas-pasan, istilahnya ada yang seperti. Padahal untuk menjadi sukses itu tidak harus anaknya orang kaya, tidak harus pendidikan tinggi, dan tidak harus pintar, tapi harus punya mimpi dan kemauan. Ini kita rubah mindset mental, baik itu santri, baik itu alumni, bahwa untuk menjadi pengusaha itu semua orang, dan yakin kita bisa. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha kita itu dari nol, dari pinggir jalan, termasuk alhamdulillah saya pribadi pun, saya ini dari nol Pak Kiai, dari pinggir jalan, diusir sapan saya pernah jualan, tapi ya karena kita punya tekad and kepepet tadi, alhamdulillah saat ini kita punya pabrik, ya kan, punya 166 karyawan seperti itu. Iya, ini menarik sekali ya. Jadi merubah mindset itu bukan hanya pada satu sektor, tapi beberapa sektor yang memang harus kita rubah. Kalau ingin maju, baik itu personal maupun lembaga, ya kita harus merubah mindsetnya. Tentunya memang penting bahwa memang saat ini yang memang tadi sudah disampaikan, ada yang namanya jajan-jajan itu apa namanya gitu kan. Ini ada sifatnya bisnis yang beralih dari konvensional, ini seperti tadi sampaikan, dan Pak Heru sudah menyampaikan, kita bisa beralih juga dengan digitalisasi gitu, dengan digitalisasi. Nanti ada juga departemen IT ya, departemen IT yang nanti akan masukan-masukan Pak Heru bagus yang nanti akan diimplementasikan di departemen IT untuk membuat satu aplikasi terkait dengan itu. Jadi nanti hitungannya per wilayah,
Bisa habis nanti itu bisa per wilayah ini. Ini yang sampai nanti per nasional iya, juga bisa. Jadi menarik ini menarik. Ini yang terpenting ini yang memang paling mendesak. Ini terkait tadi sudah disampaikan Solo Raya juga sudah hebat bisa menjadi pilot project bagi teman-teman di wilayah-wilayah lain dengan melakukan pendekatan persuasif dengan pemerintah, dengan pancingan Habib Syekh. Kemudian ikan pada muncul ya, pancingannya Habib Syekh ikan muncul. Melonnya juga iya. alhamdulillah bagus-bagus. Nanti melonnya bisa, ya, nah ini juga produk-produk. 10 hari lagi panen melon 3 tempat. Bisa dikirim ke Jakarta. Apa sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta? Ya sementara diambil oleh Ittifaq. Iya, Al-Ittifaq. Ya. Benar, Al-Ittifaq Bandung. Dan ya. ini yang saya takutkan gini, saya masih tanda tanya maju mundur. Ketika nanti usaha kita itu diaplikasikan, takut-takut kebanjiran order. Ya insya Allah itu berarti sebuah keberkahan. Nah, ya, pesantren. Sampai sekarang itu setiap hari ada orderan paling sedikit 200. Berkah Habit Trend. Bahkan ada yang sampai 3.000. Nah ini juga nanti kerjasama dengan ini Pak Kiai, kan ada Departemen Kehutanan dan sebagainya. Kalau nggak salah Pak Jokowi sendiri juga ada program untuk kerjasama memanfaatkan lahan-lahan kosong itu. Baik, nih pikiran-pikiran bagus nih. Luar biasa itu kok. Ini yang memang belum tahu nih. Ini bagus ya. Nanti kita elaborasi lagi Pak Kiai, keterbatasan waktu juga yang ini terkait dengan kita mengajak orang untuk baik. Ya, mengajak orang untuk baik itu ketika sudah ada Wistren wadahnya, kita pengen tahu nih Wistren dengan melalui aplikasinya mungkin bisa apa sih ajak masyarakat untuk bisa buka Wistren. Nanti di situ ada tadi sudah disampaikan tapi nanti aplikasinya bisa kita munculkan di TV Al-Baqiyah nanti. Juga apakah Pak Kiai menyiapkan terkait dengan di samping digital mengajak orang bersedekah dengan digital, apakah juga dengan cara konvensional ini turunannya? Karena ini juga untuk bukan income tapi ini untuk mengajak masyarakat bahwa inilah Wistren adalah satu-satunya filantropi yang memang dapat terpercaya. Karena ada beberapa filantropi yang memang ya ketangkep gara-gara penyalahgunaan. Nah ini kalau hasilnya itu nanti akan digunakan apa gitu. Sehingga tidak melenceng dan ada yang ditangkap pengelolaan uang zakat, infak, sodako ditangkap itu kan memalukan. Silakan Pak Yai. Pak Yai Iqbal. Kalau kita lihat dulu dalam perspektif sejarahnya dulu bahwa sebetulnya masyarakat human being itu memang sudah Allah ciptakan adalah orang baik karena kita ditiupkan dari rohnya kita dari Allah. Jadi kita sifat-sifat Allah juga kebawa sama kita. Ya, kan? Meskipun mungkin ada yang orang-orang yang menyimpang itu bukan yang dari Allah tapi mungkin dari lingkungan dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa masyarakat di Jawa ini ada kita sebelum ada aplikasi ada namanya jimpitan, Pak. Jimpitan itu di tiap rumah ada. Di tiap rumah mereka taruh kaleng, ya kan. Terus tiap hari orang itu naruh sesendok beras. Orang diambil sehari sesendok beras, tidak mengurangi jatah keluarganya dia gitu. Tapi dikumpulkan dengan amanah. Dan itu ternyata bisa menjadi sumber dana desa di kala paceklik, di kala apa kayak gitu. Nah, tapi karena mungkin juga sudah ada masih di beberapa tempat jimpitannya masih berjalan kan. Tapi juga ada dengan secara aplikasi yang keuangan gitu. Sebab kalau kita terutama adalah bahwa kita harus lihat dari pesantren ya. Pesantren itu atau boleh dibilang cikal bakalnya itu kalau di Indonesia itu adalah kebangkitan para pedagang yang di situ di sebuah waktu itu yang diprakarsai oleh Ketua Umum Habit Trend ayah beliau Romo Kiai Wahab Asbullah
itu namanya Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu memang tujuannya untuk menghimpun kekuatan perdagangan dan ekonomi daripada pedagang-pedagang Muslim yang waktu itu memang ada baik secara konspirasi memang mau dilemahkan. Salah satu hitungannya penjajah adalah kalau lemah mereka orang-orang keuangannya itu para santri mereka akan lebih kuat penjajah. Tapi ternyata kiai-kiai kita juga sudah menyiapkan juga dalam suasana senyap menyiapkan juga hal-hal yang sifatnya untuk menangkal ini semua dengan tentunya wakaf, zakat, infak. Kalau kita lihat daripada wakaf itu sampai ribuan hektar, ratusan hektar. Bahkan itu mohon maaf bisa menjadi jealousy, iri. Ada orang-orang yang ibaratnya yang para munafikin itu dengan gaya banyak land reform. Land reform itu maksudnya apa? Dia mau tarik tanah-tanah wakaf itu, mau dibagi-bagikan kepada rakyat. Ya, padahal tanah wakaf itu sama pesantren dipakai untuk nanam beras, tanam padi, ya kan? Itu juga tidak sebagian memang untuk dibuat makan para santrinya makan lah itu gitu. Nah, sekarang ekonomi sudah berkembang dengan aplikasi ini kita lihat bahwa memang kita pertama aplikasi ini ada seperti pisau bermata dua itu. Satu hal mendidik, ya kan? Mendidik kita untuk menuju perekonomian yang lebih tertata. Ya. Perekonomian tertata itu tentunya kita tidak jimpit-jimpit lagi gitu. Tapi kalau mau jimpit tetap silahkan. Sebab itu adalah bagian daripada suatu budaya yang kita tidak bisa lepaskan. Semacam budaya kita pakai batik. Ya kan? Orang sekarang mau baju macam-macam. Tapi batik orang tetap senang sama batik. Ya kan gitu. Nah, dalam hal seperti mengenai masalah aplikasi itu, kita lihat umpamanya dari jutaan alumni pesantren, yang alumni loh ya, yang rata-rata mereka bergerak di bidang ekonomi karena dahulu sebelum era Gus Dur, pesantren tuh ijazahnya nggak payu, nggak laku, mau jadi pegawai negeri nggak bisa, ya kan? Aneh kan? Padahal boleh diadu. Anak tamatan pesantren dengan anak SMA, kemampuan bahasanya, kemampuan matematikanya. Lalu kemampuan matematikanya, falakiyah itu adalah suatu perhitungan matematika yang tinggi. Betul. Nggak semua anak pesantren, anak SMA tahu. Nah, jadi dalam kurun yang begitu kita lihat, kita kenalkan banyak dengan cara aplikasi-aplikasi itu. Sebab dari alumni pesantren yang taruh umpamanya yang bergerak artinya golongan menengah, baik menengah bawah atau sampai menengah atas itu artinya kalau kemampuannya kuat. Sebagai contoh dari hujat ya, jamaah haji yang pergi haji itu waktu sebelum pandemi ini kan sekitar 200 ribuan. 200 ribu itu 70% itu santri. Itu tukang lima dura, tukang sate itu iya, pergi haji, bisa pergi haji segala macam, bisa dia haji dengan gituannya. Tapi kalau mohon maaf, kalau pegawai negeri nunggu pensiun dulu ya, atau dihajikan sama betul. Bayangkan itu adalah kemampuan ekonominya. Nah, kalau kita lihat hanya 20 juta, umpamanya hanya 20 juta aja dari puluhan juta, mungkin dikata 50 jutaan alumni pesantren, 20 juta yang ambil separuh, kurang dari separuh kita ambil ya. Itu tiap hari umpamanya mendonasikan 1.000. Ya, 1.000 itu kalau zaman sekarang itu kita naik mobil belok kanan tuh paling tidak ngasih 500.000. Polisi cepet gitu. Ya, polisi cepet itu, Ibu. Ya, Ibu. Kalau 1.000 satu hari, ya kan, dengan 20 juta orang,
itu 1 tahun bisa terkumpul 7,3 triliun rupiah. Wis, luar biasa. Ini harus dipraktekkan ini. Ya, 7,3 triliun. Dan kita mampu dan kita bisa. Ini juga termasuk untuk melatih santri bagaimana dia bisa ringan tangan ya. Nah, betul. Bersedekah. Betul. Karena artinya ya itu tadi nature daripada atau tobiatulnya apa itu manusia itu adalah memang memberi itu karena itu memang karena kita tadi sebutkan itu karena kita Allah memberikan nature Allah itu kan memberi kita. Allah kita selalu diberi kebaikan itu nempel kita. Yang nggak nempel itu yang munafikin. Betul. Itu yang akan kita dan jadi 2 ini harus kita abaikan. Ini semacam kayak umpamanya jimpitan itu sebagai saksi sejarah lah. Inilah asal muasalnya. Sekarang menjadi aplikasi, sekarang menjadi. Nah, tentunya yang penting dalam hal ini adalah harus diikuti dengan fatonah, amanah dan sidik. Itu penting. Itu kunci utamanya. Itu yang kemarin hancur itu kenapa? Tidak ada sidik, tidak ada amanah, tidak ada. Dan kita ini Winstran ini adalah suatu test case ya. Karena kalau kemarin tuh nggak ada amanah, adanya aminah ya. Iya. Sidiknya jalan-jalan di rokok itu. Makanya ketangkep itu. Ya. Dan itu tapi padahal kan aneh kan. Mereka yang jadi pimpinan itu orang yang apa itu pandai-pandai dan juga dari kalangan apa itu religius ya, kayak gitu. Tapi kok bisa menyimpang? Di mana kesalahannya? Wah, ya betul. Itu mungkin nanti ini bisa. Ya. Hatinya tidak tertata. Karena memang ya kalau saya melihatnya juga karena memang itu tadi bahwa ikatan kita itu dengan Sang Pencipta itu harus terus diperbaharui. Yeah. Jadi dulu imanakum bitaqwa. Ya. Betul. Iya. Usul kepada Allah itu sangat diperlukan. Ketika kita menjadi seorang yang dipercaya, insya Allah amanah. Tapi kalau sudah usulnya nggak dipakai, hanya sholat syariah, ya biasanya ya banyak seperti itu. Jadi ini diskusi menarik karena waktu sudah mendekati limit waktu. Mungkin kita ingin mendengarkan statement dari masing-masing narasumber. Nanti saya juga pengen podcast tersendiri dengan Pak Heru ini terkait dengan karpet karena ini waktu juga nanti ada sepintas bahwa apa yang disampaikan beliau-beliau ini memang mengajak kita bagaimana kita berbuat baik karena prinsipnya hidup itu khairun nas angpauhum linnas gitu. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain kalau kita bisa menjadi baik. Dari yang muda terlebih dahulu kali terkait dengan closing statement untuk mengajak kepada pemirsa terkait dengan marilah kita rubah mindset dan lain sebagainya terutama sektor UKM dan koperasi di pesantren. Oke, makasih Pak Kiai. Mungkin saya awalin dulu dengan niat ya. Jadi yang kita takutkan banyak anak-anak sekarang ya, anak milenial sekarang ini sukanya instan ya kan. Pengennya cepet kaya, cari selisih dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya impor, semuanya impor, ini bahaya. Oleh karena itu kalau mau berbisnis apapun itu nomor 1 itu luruskan niat dulu ya kan. Ini yang kita harus sampaikan ke semua santri juga. Ini bahaya begitu mereka sudah tinggi dan sebagainya lupa niat, ini yang berbahaya. Akhirnya ada orang ngapain kita produksi, mending kita beli dari luar. Ngapain kita ini? Akhirnya cari jalan tengah tadi yang gampang-gampang dan instan. Makanya tolong buat semuanya yang ingin memulai usaha, pengen sukses dan sebagainya, tolong luruskan niat. Karena pada saat niatnya gak benar nanti kalau jatuh itu sakit. Ya, mungkin di situ. Jadi intinya luruskan niat, berani bermimpi, ya, merubah mindset, berpikir besar. Insya Allah apa yang kita lakukan nanti akan bermanfaat. Karena
Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Mungkin Luar itu. biasa. Makasih. Assalamualaikum Luruskan warahmatullahi niat. wabarakatuh. Ya. Berani bermimpi. Ya. Silakan dari Pak Yai untuk bisa mengajak para pemirsa di seluruh dunia untuk berbagi di Wistren. Silakan Yai. Kalau memang masalah ekonomi ini tidak bisa lepas daripada jual beli ya. Produksi, jual dan beli. Kita ambil saja satu contoh umpamanya negeri seperti Jepang. Jepang itu kalau jual mobilnya ke luar negeri murah. Tapi kalau ke bangsanya sendiri mahal. Itu di Jepang. Ya. Kedua adalah kita lihat adalah jadi memang di situ ada suatu pengorbanan. Dan kita juga melihat juga perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia ini dikuasai oleh para kapitalis-kapitalis. Karena dia membeli barang umpamanya saya umpamanya katakan umpamanya 1 ton. Harga barang sebanyak 1 ton dengan barang yang 1000 ton tentunya lebih murah 1000 ton yang belinya. Kita mampu cuma beli barang yang 100 ton. Berarti belinya mahal. Mereka karena bisa 1000 ton bisa jual lebih murah. Ya. Tentunya kita butuh pengorbanan. Jadi kita harus artinya kita simbiose mutualistis. Ya, gitu. Kita bekerja sama bersama-sama. Biarpun lebih mahal saya beli. Biarpun mahal sedikit kita beli. Gitu. Sebab kita lihat memang setelah saya amati memang pasar tradisional kita kalau dibandingkan dengan supermarket banyak barang-barang supermarket itu lebih murah. Tapi di pasar pasar tetap laku. Jadi orang kelas ekonomi menengah ke bawah menengah itu memang tetap keterikatannya terhadap pasar itu sangat kuat. Itu harus jangan dilakukan sebab kalau kita beli di barang di supermarket kan nggak ada interaksi, barangnya terus harga sekian, nggak bisa sopo-sopoan, nggak bisa segala. Sudah ada harganya. Ya sudah ada. Ya. Tapi kalau kita di pasar nyang-nyangan, tawar menawar, kiranya kabar segala macam, saling menghadiahi. Itu yang jadi kita mulai dari diri kita. Kita berdagang sama kita, pakai produk kita, insya Allah akan terjadi pertumbuhan dan itu memang yang itu adalah salah satu perlawanan. Perlawanan artinya bukan dalam melawan secara kekerasan tidak, tapi melawan secara dengan berkolaborasi. Tentunya bukan berarti kita harus membenci mereka, kan gitu kan. Betul. Kita harus juga ngambil ilmu mereka, keberadaan mereka juga gitu. Itu mudah-mudahan. Gitu. Terima kasih pesan kesan untuk para pesantren seluruh Indonesia tentunya bahwa Happy Trend kehadirannya dirasakan manfaatnya lebih banyak. Paling tidak mengajak untuk kemandirian pesantren. Ini Pak Develop Projectnya Solo Raya. Ya. Statementnya ya. Ya, jadi kehadiran Happy Trend di tanah air ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pondok pesantren. Maka sebelum atau yang belum bisa memahami pondok pesantren, maka dekatilah Happy Trend, pengurus Happy Trend supaya kita paham. Karena apa? Sangat dampaknya luar biasa. Maka kita sudah seharusnya dan sudah waktunya kita membentuk ekosistem yang baru, yaitu ekosistem berbisnis, berwirausaha dan memelihara, memajukan pondok pesantren dengan berjamaah. Insya Allah akan harmonis, akan menjadi kesatuan yang luar biasa dan saling menjaga ukhuwah. Dan semua pondok pesantren insya Allah kalau sugih ya sugih semuanya. Dan insya Allah nggak akan melarat. Amin. Dan ini yang perlu kita kita bawa terus. Selain daripada kita ngaji fikih, jangan lupa ngaji sugih. Karena dicontohkan para khulafaur rasyidin
para sahabat Nabi itu luar biasa, meleuder semua. Untuk apa? Untuk agama. Nah, ini harus kita ikuti jejak beliau. Jangan hanya menerima apa adanya, tapi harus itba kepada para khulafaur rasyidin yang begitu kaya raya, tapi harta bandanya untuk ditasrufkan perjuangan demi kebahagiaan umat menuju ilahi Rabbi bertafakuh fidin. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih para pemirsa. Ini kita sudah bincang-bincang ya. Artinya bukan ngaji fikih saja dalam pesantren. Disampaikan Pak Kiai Miftahul Huda, kita akan ada yang namanya ngaji sugih. Terima kasih atas pencerahannya dari para narasumber kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.